Semangat pagi anak-anakku, selamat pagi, salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom dan berkah dalam. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai manajemen yang minggu lalu sudah kita mulai ya. Apa itu manajemen sudah kita bicarakan minggu lalu. Kemudian kita sudah membicarakan 4 butir-butir ini ya. Jangan lupa butir mempelajari manajemen itu ada 5 itu sekurang-kurangnya. Ini dalam waktu yang singkat, mulai hakikat, fungsi-fungsi, prinsip, pilar, dan kepemimpinan. Nah, kita sekarang akan masuk yang kedua. Nah, yang kedua, fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen itu bisa kita kaitkan dengan pengertian manajemen yang kemarin ada 3 sisi ya. Manajemen dilihat sebagai ilmu pengetahuan, kemudian sebagai seni atau art, dan yang ketiga sebagai proses. Tolong ini juga diingat bahwa kemarin saya singgung mengenai 4 langkah sukses. Mencari impian yang terbaik, belajar pada guru-guru yang terbaik, lakukan segala sesuatu yang terbaik, dan berdoa agar Tuhan memberikan yang terbaik pada kita. Nah, yang kita bicarakan kemarin ini 3 pendekatan, 3 sisi manajemen itu, dan sekarang kita ambil salah satunya, proses. Dilihat dari proses manajemen adalah tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggeraan, dan pengendalian, dan seterusnya. Itu dari Josh Terry ataupun dari James Toner. Ini kebetulan saya punya bukunya, meskipun fotokopian, maaf. Ini manajemen. Nah, dari proses itu, proses kan sebuah langkah yang bisa terulang-ulang dan itu agak baku. Dari itu sebetulnya kita bicara mengenai fungsi manajemen. Apa itu fungsi? Dalam konteks ini fungsi berarti tugas. Jadi tugas manajemen itu apa? Yaitu langkah-langkah itu. Ada orang menyebut dengan POAC, misalnya Josh Terry itu. Planning, Organizing, Executing, Controlling. Yang lain menyebut dengan menambah motivating. Ada juga leading dan seterusnya. Ini silahkan nanti Anda cermati lagi. Nah, tapi versi lain saya menyebut begini. Jadi hakikat perencanaan itu menetapkan sekarang untuk yang akan datang. Itu bisa juga budgeting di dalamnya, yaitu penganggaran, perencanaan mengenai keuangan. Pengorganisasian itu sering juga ada unsur koordinasinya. Penggeraan itu bisa actuating, staffing, commanding, motivating, directing, dan seterusnya. Nah, lalu pengawasan, pengendalian, kadang-kadang termasuk reporting dan evaluating. Nah, singkatnya penjelasan mengenai itu singkatnya seperti ini. Jadi perencanaan menetapkan sekarang untuk yang akan datang, bagaimana langkahnya. Kalau itu jangka panjang itu strategi, itu sesuai visi misi. Kalau jangka pendek menengah ya secara umum saja. Yang kita pegang prinsipnya 5W 1H dan SMART itu. What, why, when, where, when, dan who, serta how, bagaimana mencapainya. Lalu harus SMART ya, specific, measurable, achievable. Lalu R-nya itu realistik ya, realistik, mungkin dicapai. Dan lalu T, time bound, batas waktu. Sebetulnya ini saya jelaskan di nanti di bagian belakang ada clipping artikel saya di koran ya. Kemudian organizing itu bagi-bagi tugas seperti apa. Nah, 2 hal itu baru kerja kerja meja, konsep, belum bisa apa-apa. Lalu harus actuating. Actuating itu artinya membuat orang menjadi action, melakukan sesuatu. Maka kita kenal ada actress, ada actor ya. Aktivitas. Supaya aktif itu ada orang yang cukup diperintah, cukup diarahkan, tapi ada yang perlu dimotivasi, perlu dipimpin. Nah, ini yang kepemimpinan ini yang menjadi tema sentral kita. Lalu supaya semuanya berjalan efektif, efisien, mencapai tujuan, maka perlu controlling, pengendalian atau pengawasan, dan sekaligus supaya tidak terjadi penyimpangan. Pemimpin ini sekarang
milenial, ya, era kepemimpinan milenial, dan di situasi yang disruptif, perubahan-perubahan yang luar biasa. Nah, kepemimpinan di era digital ini, tapi secara umum inti dari manajemen, fungsi manajemen tadi itu adalah di kepemimpinan. Jadi kalau kepemimpinannya kuat, maka semua fungsi manajemen itu berjalan baik dan perusahaan berjalan efektif, efisien. Nah, karena ini zaman milenial, zaman Anda bukan zaman saya, maka saya ingin menyesuaikan model kepemimpinan Anda milenial. Oleh karenanya, silakan berkolaborasi dalam kelompok kecil 3-5 orang untuk yang pertama melakukan penelusuran tentang esensi dan substansi kepemimpinan, juga ke manajemen, leader dan manajer itu seperti apa. Lalu yang kedua, mencari model leader atau manajer itu seperti apa yang ideal menurut Anda. Ada banyak yang bisa Anda cari, Anda temukan, ya. Kemudian yang ketiga, mempresentasikan. Boleh dalam bentuk yang paling sederhana, ya PPT seperti yang saya punya, tapi lebih bagus dengan bentuk video, dengan TikTok atau media lainnya yang menurut Anda bagus, ya. Di bagian belakang Anda silahkan mempelajari yang saya siapkan, bagaimana perubahan itu begitu luar biasa dari industri 1.0 sampai 4.0 dan sekarang society 5.0. Kemudian situasi yang VUCA ini, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, ya, perubahan yang cepat, ketidakpastian, kompleksitas, dan ketidakjelasan. Nah, itu dihadapi dengan VUCA yang Anda silakan baca-baca di bagian belakang. Ini silakan lihat artikel-artikel saya. Terima kasih, tugasnya saya tunggu minggu depan. Selamat pagi, salam sehat, dan tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.